guys, apa kabar nih teman-teman yang lagi di rumah aja, yang lagi pandemik nih, kita harus tetap semangat ya. Nah, perkenalkan nama saya Syahzahra, kembali lagi di acara Millennial Podcast bersama TV Media. Nah teman-teman, kebetulan kita lagi ngumpul-ngumpul nih di acara pelatihan usaha batik kreatif di Kabupaten Karawang. Nah, acara ini diinisiasi oleh Bapak Obon Tabroni selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 10 dari Dapil Jabar. Nah, yang meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi. Nah, kebetulan nih Bapak Obon Tabroni ini lagi sibuk. Nah, sekarang lagi ada diwakilin. Oh ya, sebelumnya kita lagi ngumpul-ngumpul di sini pakai masker dan udah melakukan rapid test loh, jangan salah. Kita udah melakukan rapid test dan hasilnya negatif ya. Nah, kita langsung aja sapa narasumber kita. Yang pertama ada Kang Rahmat. Kang Rahmat, apa kabar nih? Iya, baik. Baik. Semangat ya Kak, meskipun Semangat lagi dong. pandemi kayak gini. Iya, insya Allah semangat. Nih Kak, tadi kan aku jawab, tadi Iya. aku nanya, ngasih tahu ke teman-teman kalau dari Dapil 10 Jabar. Dapil 7. Oh ya, Dapil 7 Jabar, maaf nih. Nah, bentar dulu, aku sapa dulu nih yang lain nih. Iya, baik. Narasumber kita yang kedua. Hai Kang Rian, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya, meskipun lagi pandemik. Semangat. Oh, semangat. Nah, ini ada narasumber kita yang ketiga, nggak kalah kece lah, nggak kalah kece. Hai Kang Yoga, apa kabar? Oh, baik dong. Tetap semangat. Tetap dong. Sehat? Pasti selalu semangat kok. Sehat. lah. Nah, untuk segmen pertama nih, kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih ke Kang Rahmat. Nah, Siap. tadi bisa menjelaskan nggak sih Kang tentang Dapil 7 ini? Iya, baik. Terima kasih Sarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Surahmat. Saya di sini diutus oleh Pak Obon. Jadi Pak Obon adalah anggota DPR RI, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Pak Obon memang ditugaskan di Komisi 10. Komisi 10 itu membidangi Kementerian Pendidikan bersama mitranya, kemudian Kementerian Olahraga dan Kementerian Pariwisata. Iya. Jadi kegiatan ini kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, saya hadir di sini mewakili Pak Obon sebagai tenaga ahli beliau. Jadi kegiatan yang diselenggarakan hari ini sebagai inisiasi dari Pak Obon yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan, bagaimana nanti generasi milenial ini bisa tampil begitu. Oh ya, berkaitan dengan pelatihan batik nih Kang. Nah, Ya. maksud dan tujuan Akang buat pelatihan ini apa sih Kak? Oh, kalau maksud dan tujuan terselenggaranya Iya. acara ini, kita melihat bahwa batik adalah salah satu heritage ya yang ada di Indonesia, dan dia juga merupakan warisan yang sudah diakui oleh dunia. Bahkan UNESCO, kita tahu sama-sama bahwa UNESCO sudah mengakui bahwa batik ini adalah warisan budaya negara kita. Nah, berangkat dari situ kita melihat bahwa ada potensi yang besar untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Sasaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan. Jadi kenapa generasi milenial ini yang menjadi sasarannya? Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh Pak Obon supaya batik yang ada di Indonesia bisa lebih dikenal oleh kalangan milenial dan punya nilai tersendiri untuk nilai-nilai ekonomi kreatif ya. Nah, kan dari milenial nih. Nah, kondisi pandangan Akang nih tentang kondisi milenial saat ini berkaitan dengan batik nih Kang. Oh, kalau tepatnya kalau kondisi milenial mungkin bisa ditanyakan nanti ke Kang Yoga ya. Karena kan Kang Yoga sendiri yang menjadi milenial. Kalau saya mungkin lebih tepatnya nanti saya akan sampaikan apa yang menjadi tujuan terselenggaranya acara ini, kemudian bagaimana harapan Pak Obon, itu yang lebih penting bagi saya buat. Iya. Nah, berkaitan ini setelah misalkan nih terselenggara sudah terselenggara. Nah, setelah selesai itu apa ada harapan yang ingin dilaksanakan kan? Oh, tentu.
di momentum pembukaan pelatihan, Pak Obon kan juga memberikan sambutan. Dalam sambutannya beliau sangat apresiasi lah teman-teman mahasiswa, kalangan muda, kalangan milenial yang masih ada loh yang mau untuk mencari tahu informasi apa sih batik itu, ya kan? Secara filosofis, kemudian secara nilai-nilai lainnya, gitu kan? Ini merupakan suatu hal yang positif buat Pak Obon. Jadi harapan Pak Obon, karena dia sebagai anggota DPR RI memiliki tugas sebagai pengawas, ya kan, fungsi legislatif juga fungsi anggaran, gitu. Jadi DPR RI sebagaimana undang-undang kan memiliki tugas dan tupoksinya seperti itu. Nah, dalam kaitan kegiatan ini, Pak Obon punya harapan Karawang harus tampil, jangan kalah dengan kabupaten lainnya. Pekalongan kita tahu, Cirebon punya ciri khas batik sendiri, gitu kan. Daerah lain bisa. Karawang punya potensi yang luar biasa. Nah, potensi ini dilihat oleh Pak Obon. Kenapa tidak dilakukan oleh generasi milenial? Inilah yang menjadi harapan Pak Obon. Melihat ada potensi itu, Pak Obon langsung mengkondisikan, dicari informasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata hasil diskusi dengan Pak Judi Wahyudin sebagai Direktur Bidang Kebudayaan di Kementerian Pendidikan, ada peluang yang bisa digarap oleh kalangan milenial. Dan kerjasamalah kita dengan teman-teman dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Nah, menurut Akang sendiri nih, yang menyebabkan Karawang itu sendiri banyak generasi yang nggak tahu tentang batik. Sementara kan Karawang punya batik sendiri. Menurut Akang sendiri, kenapa sih banyak generasi yang belum paham tentang batik itu sendiri, Kang? Oh, tepatnya mungkin saya nggak bisa jawab itu ya. Kenapa? Karena saya bukan asli orang Karawang. Saya bukan dari Karawang, mohon maaf, saya dari Bekasi. Tapi kalau secara makro, pandangan kami bahwa sebenarnya milenial ini tidak semua tidak mengenal batik. Mungkin ada juga generasi milenial yang ada di wilayah lain yang tampil yang sudah lebih dulu. Ya, jadi kita harus melihat dari kacamata yang luas. Jangan hanya dari sudut pandang satu kabupaten saja. Saya tidak berani bilang bahwa milenial Karawang tidak mengenal batik. Oh, belum tentu. Ya kan? Justru ini menjadi satu momentum bagaimana hadirnya acara ini bisa dikenal atau direspon oleh kalangan milenial yang ada di Kabupaten Karawang. Iya, benar banget ya teman-teman nih, meskipun kita lagi sebagai generasi muda kita harus bisa lebih mengenal bagaimana sih batik-batik yang ada di daerah-daerah. Nah, ini Kang, pertanyaan terakhir nih Kang dari untuk Akang. Nah, kan Cirebon itu dikenal dengan batik meninggal dunia nih Kang. Yeah. Nah, banyak daerah-daerah yang sudah membuat batik atau membuat motif batik dengan filosofinya sendiri. Mengapa hanya beberapa batik yang dikenal oleh kalangan masyarakat, khususnya batik Cirebon itu? Oh, saya mohon maaf sekali lagi, mungkin lebih tepatnya nanti kepada ahlinya. Oke. Kebetulan saya tidak memahami tentang kondisi itu. Gitu. Oke, siap. Ya. Teman-teman, waktunya sudah singkat sekali untuk narasumber kita yang pertama, Kang Rahmat. Kita lanjut ke segmen kedua. Istirahat dulu ya, kita jeda dulu. Teman-teman yang mau minum dulu, mau makan dulu, silahkan, dipersilahkan. Nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Makasih. Guys, kembali lagi dengan saya. Setelah tadi dijanjikan oleh saya ya, kalau kita kedatangan tamu yang kedua yaitu Kang Rian. Nah, tadi kan saya menanyakan perihal batik. Saya salah sasaran nih. Saya salah sasaran, bisa saja langsung kita tanyakan ke ahlinya. Langsung nih ya Kang. Nah, sebelum kita masuk ke Megamendung nih, yang tadi saya tanyakan ke Kang Rahmat, bisa dijelaskan nggak sih Kang, batik itu apa sih sebenarnya? Oke, baik. Pertama, sebelum menjelaskan itu, sebagai saya selaku yang disebut praktisi batik, sebelumnya saya terima kasih setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada timnya
Pak Haji Obon, terutama Pak Rahmat atau Kang, katanya nggak mau sebut bapak karena pengen disebut muda terus. Oke, jadi dengan waktu yang sangat cepat, singkat, tapi bisa terlaksana alhamdulillah dengan sangat meriah. Ya. Kalau bahasa saya kemarin, makasih Kang, saya udah diulang tahunin. Gitu. Jadi apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pak Haji Obon dan tim. Oke, balik ke batik katanya. Ya. Ya kalau kita cari di sumber-sumber terdekat seperti Google atau apapun lah, kalau batik kan disebutnya tetap ambatik. Jadi menggambar titik, kan begitu. Menggambarkan titik, kesatuan titik menjadi sebuah gambar, lukisan dan segala macam yang di dalamnya berlandaskan dengan filosofi atau fenomena kejadian yang ada di sekitar kita dan ditutup dengan doa. Artinya doa itu ketika ada fenomena yang tidak baik digambarkan menjadikan doa agar fenomena itu cepat membaik. Atau sebaliknya, ada fenomena yang baik, semoga itu tetap terus berlangsung selamanya menjadi sebuah doa. Jadi batik itu gambar tiap garisan dan tiap titik dalam batik itu melambangkan filosofi yang tinggi dan doa yang tulus dari pembatik itu sendiri. Gitu artinya. Menyinggung tentang filosofi nih Kang, tadi kan Kakang bilang kalau filosofi itu ada di setiap batik, dan yang saya tahu nih di dalam batik itu selalu ada filosofi. Ya. Sebenarnya makna filosofi dalam wujud batik itu apa sih Kang? Secara pengetahuan saya, jadi filosofi yang didapat itu ya tadi dari fenomenologi tadi ya, ada kejadian apapun di sana, atau ada bencana alam, atau ada tentang pemerintahan daerah, atau apapun bentuknya, tentang negara, tentang alam, bahkan tentang kejadian misalkan percintaan seorang raja dengan ratu yang dilihat oleh rakyat sangat agung dan percintaannya sangat indah, itu rakyat membuat pada zaman dulu gitu kan, rakyat segera membuat. Atau kejadian-kejadian kerja paksa, teman-teman kita misalkan di daerah Jawa Timur itu bikin zaman dulu ada, saya tidak usah menyebutkan kerajaan mana lah ya, cuman ada oknumnya mungkin dulu berbuat yang tidak benar dan segala macam. Rakyat tidak ada media, tidak ada Facebook seperti zaman sekarang, mereka bikin sendiri-sendiri. Nah di sana itu ada dalam batik itu filosofinya dari mulai fenomena dari sejarahnya, perasaan hati, ya kan, terus banyak banget ya, terutama yang paling melekat dari batik zaman dulu ya. Kalau sekarang kan lebih ke arah pengembangan kreasi, dibuatkan gambar-gambar yang lebih hidup, warna-warna yang lebih terang, walaupun memang ke dasar filosofi dari arti gambarnya sendiri mulai diturunkan. Tapi yang jelas batik seharusnya dari setiap garisan mempunyai arti doa dari kejadian yang ada di alam semesta ini, harus seperti itu. Intinya filosofinya arahnya dari sana ke sejarah dan perasaan seorang pembatik itu sendiri. Iya. Nih Kang, kan kalau misalkan saya ingin membuat motif nih Kang, nih, teknis batik. Nah itu bisa dikatakan batik atau tidak sih Kang? Kalau saya ingin membuat motif nih. Siap. Intinya seperti ini. Ketika misalkan membuat motif nih, kenapa membuat batik, membuat motif itu? Pasti ada yang Anda rasakan. Misalkan kalau Anda lagi berbunga-bunga nih, ya kan, lagi deketin dengan pasangan atau lagi PDKT-an, wah berbunga-bunga, ya kan, langsung terlintas wajahnya. Tapi saya nggak bisa gambar nih, misalkan. Saya gambarin apa ya? Saya gambarin hati deh, misalkan motifnya. Misalkan. Nah, ketika Anda membuat gambar hati itu, motifnya memang hati, tapi si pembatiknya itu mempunyai cerita banyak, cerita yang indah, cerita yang dalam tentang arti gambar hati itu. Akhirnya jadilah sebuah motif. Jadi tidak ada yang bisa disebut, oh motif ini tidak ada arti, motif ini tidak ada tidak ada filosofinya. Gua ketika mau bikin bentuk hati atau bentuk cepot sekalipun misalkan kita gambar begini, kenapa?
Oh mungkin ketika saya membuat cepot, saya sedang mengagumi sosok cepot yang ada di pewayangan misalkan, ya kan? Atau bentuk apa? Misalkan saya, oh jangan deh, mending kesini ya. Masa saya bilang senang ke yoga, kan enggak juga ya, nggak ujung. Misalkan saya senang ke istri saya atau ke siapa, wah saya buatkan, akhirnya buat. Jadi ada alasan si pembatik itu membuat motif itu pasti karena ada dorongan sesuatu di belakangnya. Ada dorongan apalah, entah kesal, entah senang, entah apapun itu. Jadi nggak usah ditakutkan bahwa ketika membuat motif batik, wah ini nggak ada filosofinya, ini nggak ada apa. Toh situ yang membuat, saya yang membuat, ya gimana kita dong? Iya. Karena batik itu adalah produk seni. Apa yang kita keluarkan di hati kita, perasaan kita tuangkan di sana. Begitu intinya. Jadi motif apapun silahkan. Hanya memang ada kaidah-kaidah tertentu di batik. Jadi batik itu tidak berbentuk realis, tidak berbentuk tulisan atau gambar objek apa manusia atau apapun, binatang segala macam, tapi lebih ke arah simbol-simbol. Jadi ketika membuat bentuk hati, love gitu, itu kan kalau nih milenial nih biasanya kalau lihat sekolah ada anu gambar hati anu, bilangnya lope anu, ya kan begitu, ya kan? Nah itu kan terlalu vulgar. Di dalam batik nama itu dihilangkan, bentuk hatinya itu yang dimunculkan. Tapi ketika hati itu muncul, berarti sebelumnya ada sebuah perasaan yang besar di seorang pembuat batik itu. Oh iya. Jadi apapun kita buat dengan filosofi kita sendiri itu bisa dikatakan batik ya? Buatkan. Dan dengan syarat yang kedua, otomatis batik harus menggunakan media lilin. Iya. Ya kan? Begitu. Kalau tidak menggunakan media lilin, berarti itu adalah kain bermotif batik. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, Oke. terkait dengan batik Cirebon yang tadi. Kenapa sih kalangan masyarakat lebih mengenal batik-batik tertentu kayak yang saya tahu ya batik Cirebon, ada batik Pekalongan. Ya. Sementara yang saya tahu daerah-daerah kayak Karawang pun masih punya batik kan. Ya. Kenapa yang terkenal tuh hanya daerah-daerah tertentu sih Kang? Oke. Tapi ini bisa panjang nih, kayaknya udah waktu saya panjang banget kayaknya buat dijelasin ya. Cuman intinya gini, batik itu ternyata kalau disebut warisan tuh warisan dan memang masih sesuatu yang dikultuskan. Akhirnya banyak yang tidak diturunkan. Misalkan saya, nanti anak saya ternyata tidak mau nih melanjutkan batik. Akhirnya batik saya akhirnya hilang atau tidak ada yang mau melanjutkan batik saya misalkan. Hilang. Itulah yang terjadi pada saat dulu ternyata Karawang itu sudah jauh lama, bahkan secara literatur dari abad-abad keberapa itu sudah punya gitu. Hanya dulu mungkin ya tadi, sekarang pun yang dirasakan teman-teman saya di Jawa Tengah seperti di Sragen, di Solo, sudah banyak pembatik, pengusaha batik yang sudah pada uzur. Ternyata anak-anaknya semua tidak ada yang mau melanjutkan. Akhirnya selanjutnya kenapa? Betul, makanya saya apresiasi sangat tinggi. Batik harus ditumbuh kembangkan, bukan dilestarikan. Karena kalau dilestarikan masuk ke dalam museum, begitu. Jadi intinya seperti itu. Iya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Kang perihal batik, tapi jangan khawatir. Waktu kita sangat tipis untuk segmen kedua ini. Kita jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Bye. Halo guys, kembali lagi dengan saya Syahar. Nah, untuk narasumber kita nih yang terakhir ada Kang Agoy nih. Kang Agoy sehat banget sih, kayaknya seger banget nih. Iya, alhamdulillah sehat. Iya, kelihatan banget seger nih. Lagi Iya berumah dong. bunga nih kayaknya. Iya dong. Abis ngikutin pelatihan batik soalnya, Oh jadi iya. Nih, keadaannya kita senang dengan gitu. pelatihan batik nih Kang. Nih, menurut Akang tanggapan Akang sebagai peserta tentang pelatihan itu apa sih Kang? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga. Saya perwakilan dari kawan-kawan dari pelatihan batik ini. Untuk pendapat saya mengenai pelatihan batik, usaha kreatif batik di Kabupaten Karawang ini sangat bagus kawan-kawan. Terutama di sini saya perwakilan dari peserta nih Kang, ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap akang-akang yang sudah melaksanakan dan mengadakan kegiatan pelatihan usaha batik ini. Dikarenakan untuk di Karawang sendiri ini masih minim gitu kawan-kawan untuk sebuah wadah yang menggunakan dan melaksanakan sebuah pelatihan batik. Oke, di sini saya sebagai kaum milenial, saya tahu batik, tapi saya tidak tahu batik itu filosofinya bagaimana.
ketika saya mengikuti pelatihan batik ini, saya tahu lebih jauh mengenai batik itu apa, motif batik itu apa, dan termasuk terhadap filosofinya yang sudah tadi dijelaskan oleh Kang Rian ini. Salah satu filosofinya itu mengenai suatu harapan gitu. Jadi sebagai pembatik itu mempunyai suatu harapan tentang keadaannya yang menjelaskan sebuah perasaannya bagaimana, itu salah satunya. Dan ketika saya melaksanakan dan mengikuti kegiatan batik ini sangat mengapresiasi gitu, dan sangat kaget gitu Kang. Oh, jadi pelatsananya kayak gini. Dan saya kan sempat mendengar dari Akang bahwa batik itu adalah mitos Kang, yang pernah kita ngobrol gitu Kang, bahwa ketika istri Akang menjual batik dengan jumlah segini tapi keuntungannya segini, namun Akang tuh bisa membuat suatu pemasaran yang lebih baik lagi dalam membatik itu Kang, terutama terhadap penjualannya. Jadi kawan-kawan di sini bisa mengetahui lebih jauh nih tentang pemasarannya, tentang pembuatan batik itu sendiri, tentang filosofinya terutama untuk kaum milenial ini tidak mengetahui banyak hal tentang filosofinya Kang. Saya pun kaget gitu bahwa pembatik itu memiliki perasaan gitu terhadap membatiknya. Ketika dia sedang gembira atau ketika dia sedang jatuh cinta, dilambangkan dengan love ya, misalkan seperti itu. Nah, dari situ pun saya mendapatkan banyak hal gitu tentang membatik ini. Itu sih. Nih, untuk output yang didapatkan peserta dari kegiatan ini. Output. Akang tuh kalau output untuk saya pribadi, kawan-kawan, output untuk saya ini keinginan saya ketika saya sudah melaksanakan kegiatan ini, harapan saya itu saya ingin sedikit termotivasi Kang dari Akang, mungkin saya bisa mengembangkan lebih jauh batik ini di Karawang terutama. Terutama segmentasi saya itu kaum milenial Kang. Karena yang saya tangkap sebagai saya kaum milenial ini mengetahui batik tapi tidak terlalu jauh gitu Kang, seperti filosofinya, seperti pemasarannya bagaimana. Itu poin-poinnya. Jadi yang sangat dibutuhkan di sini adalah sebuah pemasaran yang dikhususkan untuk kaum milenial Kang, itu salah satunya. Nih, berkaitan dengan kaum milenial nih, menurut Kang sendiri, kaum milenial di Karawang ya, Iya, sebagai orang Karawang nih, iya. mengenal batik sejauh apa sih Kang? Mungkin kalau untuk mewakili kaum milenial Karawang, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk mengetahui sebuah batik dan filosofinya itu sangat minim gitu, sangat minim sekali karena kurangnya edukasi Kang dari bidang pemerintahan soal batik. Dan saya sangat terima kasih banyak gitu karena sudah mengadakan kegiatan ini, dikarenakan semua peserta pun sangat mengapresiasi gitu. Oh, kayak gini nih batik, oh kayak gini pembuatannya, oh seperti ini filosofinya. Itu patut diapresiasi oleh kawan-kawan di sini. Ya, kebetulan saya kan nanya nih ke panitia, ternyata yang daftar untuk mengikuti pelatihan ini sangat sangat antusias, sangat banyak ya. Itu salah satunya. Alhamdulillah. Ya, karena kuota terbatas cuma 50 orang Iya, yang ambil. cuma Sayang 50 sekali, peserta. padahal kita bisa menggait lebih banyak kaum milenial nih Kang. Itu. Nih, untuk Betul. harapan Akang sendiri nih, kan tadi kaum Iya. harapannya untuk kaum milenial. Iya. Untuk harapan Kang Rian, bagaimana harapan Akang terhadap kegiatan ini sih Kang? Oke. Sebetulnya yang pertama, kebahagiaan saya cuma satu. Dari semua tim saya, keluarga saya, kan yang sering saya utarakan, bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Yes, betul. Mana batik, mana kain yang bermotif batik itu. Seperti kemarin tuh. Berjalan sampai akhirnya ada kegiatan yang super seperti ini. Minimal ke anak-anak milenial yang nanti jadi penerus-penerus kita semua, dan atau bahkan dari salah satu peserta atau mungkin semua peserta nih mau semua ikut sama kami bergabung membesarkan batik Karawang, membuat batik Karawang ini jadi lebih dikenal dan segala macam. Itu acara ini benar-benar super Kang Rangat. Alhamdulillah. Itu jadi poinnya. tidak usah saya mempromosikan prosesnya itu susah. Poinnya. Ini tuh begini, nggak usah terlalu ribet ke situ deh. Karena ketika orang sudah tahu mana batik, mana kain yang bermotif batik, insya Allah saya yakinin besok. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Sebelah saya, akhirnya nggak mau pakai batik nih posket juga. Saya takut disebut bukan batik nih. Nah, rasa itu dan kepengetahuan itu akhirnya lambat laun setelah dari tahu perbedaannya, nanti tahu filosofinya, tahu bunyinya. Anak muda, kemarin kan udah mulai itu ada 2 peserta yang kalau saya buat desain seperti ini gimana? Buat bisa loh, sangat bisa, ayo
desain semua. Dan setelah praktek ada yang tadinya malas-malasan atau gimana, tiba-tiba saya lihat malah dia paling terakhir tuh tadi prakteknya. Oh, ternyata memang tak kenal maka tak sayang. Maka saya perkenalkan dulu bahwa Karawang punya batik dan workshop kita ini terbuka untuk semua orang yang mau belajar. Iya, mantap kamu. Siapapun, umur berapapun, kalangan manapun terbuka dan silahkan sebanyak-banyak datang. Iya. Tidak dipungut biaya, belajar semua. Jadi langsung aja nih. Langsung aja. Langsung aja nih, kalau misalkan kalian belajar batik dan mengenal batik bisa aja langsung ke Kang Iya. Kang Rian. Alamatnya di mana Kang? Tuh, takutnya kawan-kawan tidak tahu. Alamatnya, Oh iya ya. Iya. Ini yang Takut bingung. pada tidak tahu kawan-kawan kan alamatnya di Kita mana. ada di Kecamatan Tuk Jambe Barat, di kampung Jati Pertamina kalau orang sebutnya. Jadi kalau teman-teman tahu daerah Karawang yang katanya, wah sering banjir tuh. Nah itu lewat ke saya, Karangligar. Nah jalan ke Karangligar sebelumnya, di situ tempat saya. Nanti ada kok pelang besar. Dan kalau susah, buka aja Milenial, masa nggak punya Google Ada Maps? Google Maps, jangan Buka lupa Google Maps, kawan-kawan. cari workshop batik Karawang. Ada Google Maps. Butuh kontak kita, buka IG dan Facebooknya, cari aja Batik Karawang. Insya Allah saya yang jawab langsung. Oke, langsung aja ke Mantap. Kang. Iya. Nah, untuk harapan dari Kang Rahmat sendiri nih sebagai apa ya? Perwakilan dari pemerintahan kan. Oh. Menurut Akang ada support gak sih Kang dari pemerintah jika kaum milenial ingin belajar? Oh iya, yang pertama saya ralat dulu. Saya bukan mewakili pemerintah. Iya. Jadi saya memang diutus oleh Pak Obon. Saya sampaikan tadi bahwa Pak Obon adalah anggota DPR RI dari Komisi 10, memiliki tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Jadi harapan yang telah disampaikan, dipesan oleh Pak Obon, selain mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang teman-teman dari kalangan milenial yang mau mengenal batik Kang Rian lebih dalam gitu ya, Pak Obon juga punya harapan Karawang harus tampil beda dibanding batik-batik wilayah lain. Ya, siapa yang bisa meneruskan itu? Kita tidak bisa menggantungkan seni membatik ini kepada orang-orang yang sudah sepuh, sudah senior gitu kan. Nah, tentu harus ditumbuh kembangkan. Jadi harapan Pak Obon, generasi milenial ayo bangkit. Generasi milenial ayo lebih kenal kearifan lokal. Ya kan, tuangkan seni dan bakat kalian, tuangkan seni dan bakat teman-teman dari kalangan milenial lewat apa? Lewat media batik. Dan bukan cuma batik, mungkin ke depan nanti kita bisa kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Program apa lagi yang mau kita angkat untuk kemajuan bangsa, anak-anak bangsa, kemajuan anak-anak bangsa ke depan. Aduh Kang, ternyata waktunya sudah cukup lama kita berbincang-bincang. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang lagi ya, khususnya berkaitan dengan batik. Nah, saya akan menyimpulkan dari pembicaraan kita berempat di sini bahwa kaum milenial itu harus lebih mengenal batik, khususnya batik yang ada di daerahnya masing-masing ya. Jadi kaum milenial harus tetap belajar, apalagi ini warisan budaya Indonesia. Cukup sekian dari kami undur diri, sampai bertemu lagi di podcast milenial. Bye.